Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan ini penuh berkah. Dan film yang dibahas kali ini berjudul Kite Runner yang dirilis pada tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang sejatinya sebuah persahabatan antara anak orang kaya dan anak orang miskin. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang laki-laki bernama Amirjan dan istrinya Soraya sedang menonton festival layang-layang di San Francisco, California. Ketika sampai rumah, Amir menerima paket yang berisi buku karyanya yang baru saja diterbitkan. Tak lama kemudian, Amir mendapat telepon dari seorang penulis terkenal yang juga pamannya bernama Rahim Khan. Rahim meminta Amir untuk pulang menemui pamannya di Pakistan. Dia mengabarkan kondisi kesehatannya sudah mulai menurun. Amir pun segera bilang ke istrinya untuk pergi ke Pakistan. Dia juga membatalkan acara bedah buku karyanya karena Rahim adalah orang yang berjasa menjadikan Amir sebagai penulis. Setelah bertemu dengan Rahim, Amirjan langsung mengajak Rahim berobat ke Amerika. Namun Rahim mengatakan bahwa sesungguhnya kondisinya telah membaik. Rahim hanya ingin mengatakan bahwa sahabatnya yang bernama Hasan meninggal dunia. Dahulu di kota Kabul, Afghanistan, Amirjan memiliki sahabat bernama Hasan. Amir adalah anak orang kaya, sedangkan Hasan adalah anak dari pembantu ayah Amir. Namun walaupun demikian, mereka selalu bersama. Hasan juga selalu memberikan apa yang Amir inginkan. Seperti biasa, anak-anak pada umumnya, mereka sangat suka bermain layangan. Suatu ketika, ada layangan yang putus. Dengan cepat, Hasan mengajak Amir untuk mengejar layangan tersebut. Hasan merupakan salah satu pengejar layangan terbaik di kota Kabul. Tapi Amir bingung karena Hasan mengejar layangan itu di arah yang berbeda, sampai Amir mengira dia menipunya. Hasan mengatakan, tunggu saja nanti layangan itu akan ke sini. Dan benar, tak lama kemudian layangan itu jatuh tepat di atas Hasan. Kemudian Amir pulang dengan membawa layangan. Sementara itu, di rumah, ayah Amir sedang mengobrol dengan saudaranya yang bernama Rahim Khan tentang situasi di negara itu. Ayah Amir juga mengkhawatirkan masa depan Amir karena dia kurang memiliki keberanian serta hanya suka menulis. Selain itu, ketika dia diganggu oleh anak-anak berandalan, dia tak mampu melawan. Beruntungnya ada Hasan yang selalu membantunya. Ayah Amir juga memuji keberanian Hasan. Hal itu membuat Amir sedih karena dia dibanding-bandingkan. Amir mengira ayahnya tak suka padanya karena dia telah membunuh ibunya karena ibu Amir meninggal saat melahirkannya. Lalu Rahim Khan mencoba menemui Amir. Rahim mencoba tulisan karya Amir sembari memberi nasihat pada Amir. Keesokan harinya, seperti biasa, Hasan dan Amir bermain bersama. Dan Amir mengajak Hasan nonton film favoritnya di bioskop. Setelah itu, tiba-tiba ada segerombolan anak nakal yang dipimpin oleh Asef.
Mereka menghina Hasan karena dia berasal dari kasta Hazara atau kaum budak. Tak terima dengan penghinaan itu, Hasan lalu mengancam mereka dengan ketapel hingga mereka pergi ketakutan. Selanjutnya, ketika di rumah, Amir Jan menerima surat dari Rahim Khan. Amir sangat senang karena karyanya, seorang pria dan cangkir ajaib, diapresiasi oleh seorang penulis terkenal. Hasan kemudian meminta Amir untuk menceritakan tulisan yang dia tulis. Setelah selesai, Hasan bertanya mengapa di akhir cerita si pria membunuh istrinya. Amir menjawab, Hasan yang jenius meski tidak bisa membaca, lalu kembali menanyakan mengapa tidak menggunakan bawang saja supaya bisa menangis. Amir pun bingung dengan pertanyaan cerdas Hasan. Seperti biasa, mereka kembali bermain bersama. Hasan sering meminta Amir untuk membacakan cerita untuknya. Ketika mereka sedang bermain di sebuah pemakaman, Amir menuliskan nama mereka di sebuah dahan pohon. Setelah itu, ketika Amir melanjutkan menulis, ayah Amir menasehati Amir jika dosa besar baginya adalah mencuri. Ayah Amir pun menjelaskan jika kau membunuh seseorang, berarti kau mencuri nyawa dari orang itu, dan jika dia adalah seorang suami, maka kau juga mencurinya dari istri dan anaknya. Jadi ayah Amir mewanti-wanti agar dia tidak mencuri. Pada suatu hari, Amir memberikan hadiah pada Hasan sebuah ketapel buatan Amerika karena Hasan pada hari itu ulang tahun. Tak hanya itu, ayah Amir juga turut memberikan hadiah dengan memberikan Hasan dan Amir sebuah layang-layang. Di sini ayah Amir terlihat sangat menyayangi Hasan. Selanjutnya, pada musim dingin diadakan sebuah perlombaan layang-layang di seluruh kota Kabul. Hasan dan Amir pun mempersiapkan untuk mengikuti perlombaan itu, dan akhirnya dengan bantuan Hasan, Amir dapat memenangkan perlombaan itu untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, Hasan juga mengejar layangan yang putus untuk diberikan pada Amir. Namun ketika dia baru saja mendapatkan layangan tersebut, tiba-tiba gerombolan Asef muncul dan meminta layangan tersebut. Tapi Hasan menolaknya karena akan diberikan pada Amir. Sementara itu, Amir yang mencari Hasan hanya bisa bersembunyi ketika melihat Hasan diintimidasi. Asef mencoba memprovokasi Hasan agar menjauhi Amir karena dia tak pernah membantu Hasan dan hanya merepotkan Hasan. Tapi Hasan menolak hal itu dan tetap akan bersahabat dengan Amir. Mendengar hal itu, Asef dan kawan-kawan lalu menghajar Hasan. Tak hanya itu, Asef juga sampai melakukan pelecehan pada Hasan. Amir kembali tak bisa berbuat apa-apa ketika Hasan sedang dipersekusi. Hasan kemudian pulang dengan membawa layangan untuk Amir dengan menahan rasa sakit. Beberapa hari setelah itu, Amir tidak bertemu dengan Hasan. Amir kemudian menanyakannya pada ayah Hasan. Ayah Hasan mengatakan jika Hasan sedang sakit. Beberapa lama kemudian, Amir kembali bertemu dengan Hasan. Ketika mereka sedang bermain, tiba-tiba Amir melemparkan buah pada Hasan dengan harapan Hasan akan membalasnya. Tapi Hasan malah tak membalasnya, namun dia malah melumuri mukanya dengan buah lain lalu pergi. Di acara ulang tahun Amir, terlihat mereka tak bersama lagi dan Hasan juga tak menghadiri acara tersebut. Amir yang merasa bersalah kemudian meminta ayahnya untuk mencari pembantu baru dengan harapan Amir tak bertemu dengan Hasan lagi.
Tapi permintaan itu malah membuat ayah Amir marah. Ayah Amir mengatakan tidak ada pembantu baru karena dia dan ayah Amir telah bersama selama 40 tahun dan Hasan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Amir kemudian kembali berbuat ulah lagi dengan meletakkan jam tangan miliknya di kamar Hasan. Lalu Amir mengatakan jika jam tangannya hilang dicuri. Lagi-lagi Hasan berkorban untuk Amir. Dia mengakui jika dia telah mengambil jam tangan milik Amir, padahal dia tidak melakukannya. Ayah Amir memaafkan Hasan karena dia bersedia jujur. Namun Ali, ayah Hasan, mengatakan jika mereka akan berhenti dan pergi dari rumah itu. Ayah Ali pun menolak permintaan Ali dan Hasan, tapi keputusan mereka telah bulat. Semenjak itu, Amir dan Hasan tak pernah bertemu kembali. Beberapa lama kemudian, Afghanistan diinvasi oleh tentara asing di era Perang Dingin. Ayah Amir yang tidak setuju dengan pengaruh yang dibawa oleh tentara asing itu mencoba melarikan diri ke Amerika melalui Pakistan. Di perbatasan, truk mereka dihentikan oleh tentara. Tentara asing itu tak hanya mau uang sebagai izin melewati perbatasan, tapi dia juga mau salah satu wanita di truk itu untuk ditiduri. Ayah Amir dengan tegas menolak permintaan tersebut dan siap mati untuk melindungi wanita itu. Tentara itu marah dan hendak menembak ayah Amir. Beruntungnya komandan dari tentara itu datang dan menyuruh mereka kembali berjalan. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Amir dan ayahnya tiba di California, Amerika Serikat. Di sana ayah Amir bekerja sebagai pelayan toko hingga dia bisa menyekolahkan Amir hingga lulus. Seusai kelulusan, ayah Amir melakukan perayaan dengan mengundang orang-orang Afghanistan yang berada di kota itu. Di sela-sela acara itu, ayah Amir menginginkan putranya untuk menjadi dokter, tapi Amir mengatakan dia ingin menjadi penulis saja. Beberapa hari kemudian, Amir dan ayahnya bertemu dengan jenderal Afghanistan yang bernama Jenderal Taheri. Dia adalah teman baik ayah Amir. Tak lama kemudian, putri Jenderal Taheri bernama Soraya datang menemuinya. Di situ terlihat Amir jatuh cinta pada pandangan pertama pada Soraya. Namun ketika dia hendak mendekati Soraya, sang jenderal memperingatkan Amir. Sementara itu, ayah Amir yang sudah menua mulai sakit-sakitan. Setelah kondisinya membaik, Amir meminta bantuan ayahnya untuk melamar gadis pujaannya itu, yaitu Soraya. Setelah ayah Amir berbicara dengan Jenderal Taheri dan sang jenderal setuju dengan rencana lamaran tersebut. Kemudian Amir menemui Soraya untuk menyampaikan kesungguhannya menikahi Soraya. Lalu Soraya menceritakan masa lalunya dengan harapan tidak ada yang dikecewakan nantinya. Amir pada awalnya agak terganggu dengan cerita itu, tapi akhirnya Amir menerima Soraya apa adanya. Selanjutnya, pernikahan kemudian digelar di California. Setelah itu, mereka tinggal dengan ayah Amir karena kesehatan ayah Amir yang kembali menurun. Pada suatu malam, ayah Amir meminta Amir untuk membawanya ke kamar. Dia juga memanggil putra dan menantunya untuk dinasehati, dan ternyata itu adalah kata-kata terakhir dari sang ayah karena pada keesokan harinya, ayah Amir meninggal dunia. Selanjutnya, kita kembali pada percakapan antara Amirjan dan Rahim Khan. Rahim mengatakan jika selepas dia dan ayahnya pergi ke Amerika, Rahim memanggil Hasan dan juga istrinya kembali ke rumah mereka. Tapi sayangnya, Hasan dan istrinya harus mati ditembak oleh Taliban. Beruntungnya, anak mereka yang bernama Sohrab berhasil selamat dan kini tinggal di panti asuhan di kota Kabul.
Rahim Khan juga memberikan sebuah surat yang ditulis Hasan untuk Amir seminggu sebelum kematiannya. Rahim Khan meminta agar Amir mengambil anak itu dan merawatnya. Amir mengatakan jika dia tak punya uang untuk menuju ke sana, namun Rahim mengatakan jika dia harus melakukan hal itu karena Sohrab adalah keponakannya. Rahim kemudian menceritakan yang selama ini tertutup rapat. Hasan sebetulnya adalah adik Amir namun beda ibu. Dulu ayah Amir meniduri istri pembantunya dan melahirkan seorang anak, tapi hal itu dirahasiakan untuk menjaga nama baik keluarga. Mendengar hal itu, Amir maka bersedia berangkat ke Kabul. Dengan melakukan penyamaran, Amir akhirnya dapat menyeberang ke Afghanistan. Di sana Amir melihat kota kelahirannya yang sangat berbeda di mana kondisinya mencekam, bahkan banyak orang menjual kakinya untuk bertahan hidup. Setelah sampai panti asuhan, ternyata Sohrab sudah tidak ada. Sohrab telah dijual ke petinggi Taliban dan uangnya digunakan untuk menghidupi 200 anak lainnya. Mengetahui hal itu, Amir marah pada pengasuh panti, tapi si pengasuh tak bisa berbuat apa-apa. Lalu sang pengasuh memberitahu petinggi Taliban yang merawat Sohrab. Amir diminta ke stadion pada siang hari karena dia biasanya akan ceramah di sana. Amir kemudian datang ke stadion. Di tengah perjalanan, Amir menyempatkan mampir ke rumahnya dulu yang kini sudah tak terurus. Dia juga mampir ke tempat mereka dulu bermain dan mendapati ukiran nama mereka masih ada di dahan pohon. Sesampainya di stadion, tak lama petinggi itu datang bersama rombongan dengan membawa pasangan selingkuh yang akan dihukum. Seusai acara itu, teman Amir memberitahu ajudan petinggi itu jika dia akan menawarkan sebuah bisnis. Amir dan temannya pun diundang ke markas mereka. Sesampainya di markas Taliban, ternyata Amir ditemui oleh temannya waktu dulu yang bernama Asef yang langsung membongkar penyamaran Amir. Asef menanyakan apa tujuan Amir datang ke Kabul. Amir mengatakan jika dia ingin mengambil Sohrab. Asef kemudian memanggil Sohrab. Dengan iringan musik, Sohrab pun datang. Asef lalu kembali bertanya mengapa Amir lebih memilih lari ke Amerika daripada bersama para saudara mengusir para penjajah. Amir mengatakan jika dia telah pindah sejak kecil, tapi Asef menganggap itu bukanlah suatu jawaban. Kemudian Asef menyuruh Amir untuk pergi sebelum orang-orangnya menangkap Amir. Namun Amir tak mau pergi tanpa membawa Sohrab. Asef pun lalu mengajar Amir. Ketika Amir sudah babak belur, tiba-tiba Sohrab mengetapel Asef dan mengenai bola matanya. Kesempatan itu digunakan Amir untuk membawa Sohrab pergi. Ketika sampai di Pakistan, ternyata Rahim Khan telah meninggal dunia. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka kemudian menginap semalam di Pakistan. Di sana, Sohrab menceritakan pengalamannya. Dia mengatakan jika beruntung ayahnya tidak melihatnya karena dia malu jika dia mengetahui kondisinya sekarang karena Sohrab menjadi korban pelecehan Asef. Selanjutnya, Amir membawa Sohrab ke Amerika dan tinggal bersama keluarga Amir. Mertua Amir mempertanyakan jika Sohrab tinggal bersama mereka karena apa kata orang jika ada orang dengan kasta Hazara atau budak tinggal bersama mereka. Amir kemudian membela jika dia adalah keponakannya dan meminta agar tidak ada yang membahas masalah ras lagi. Amir dan istrinya Soraya terlihat sangat menyayangi Sohrab.
Mereka mengajak Sohrab ke festival layangan di California. Amir juga mengajari Sohrab bermain layangan, serta mengejar layangan putus untuk diberikan pada Sohrab, seperti yang ayah Sohrab dulu lakukan pada Amir. Seperti itulah kisah tentang sejatinya sebuah persahabatan antara anak orang kaya dan anak orang miskin. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.